pria datang dan sosoklah dia. Dalam Injil dikatakan hanya mereka yang siap sedia masuk bersama-sama pengantin ke dalam ruangan perjamuan nikah. Mereka ialah 5 wanita yang bijaksana dan 5 wanita yang membawa minyak dan beritanya. Baik. Dalam firman ini sudah dikatakan ada 5 gadis yang mempersiapkan diri dari awal, yaitu mereka yang membawa minyaknya dan beritanya. Mereka mempersiapkan segala dari awal, beritanya, minyaknya. Cuma mereka yang masuk bersama-sama dengan pengantin pria ke dalam ruangan perjamuan nikah. Terus yang 5 orang ini bagaimana? Sedangkan 5 gadis ini tidak ikut bersama-sama ke pengantin ke dalam ruangan perjamuan nikah karena mereka tidak mempersiapkan segalanya dari awal. Mereka cuma membawa minyak, tetapi mereka cuma membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Yang tidak ikut bersama pengantin ke dalam ruangan perjamuan nikah karena ketika mereka keluar untuk membeli minyak, pengantin laki-laki datang dan pintunya ditutup. Dan ketika mereka kembali membawa minyak, pintunya sudah ditutup oleh penjaganya. Ya, ayat 10 di sini. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap-siap masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Lalu pintu itu ditutup oleh penjaga. Kemudian datang juga gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuhan itu menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu, 5 gadis itu tidak bisa masuk bersama-sama pengantin pria ke dalam ruangan perjamuan nikah. Jadi mereka dikunci di luar, mereka tidak bisa ikut. Jadi yang ikut cuma 5 perempuan, 5 gadis yang bijaksana yang mempersiapkan segala-galanya dari awal, yaitu pelitanya dan minyak dalam pulih-pulihnya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kisah ini Yesus memberikan pengajaran kepada kita bahwa betapa pentingnya sikap sedia setiap waktu. Yesus mau memberikan gambaran kepada kita supaya kita memiliki sikap siap sedia dalam setiap waktu. Mengapa sikap siap sedia ini penting? Sikap siap sedia ini penting karena kita semua tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Makanya itu Tuhan menyuruh kita untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga. Itu adalah penting sikap siap sedia dan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus. Ya pastinya Tuhan akan datang untuk menjemput satu persatu dari kita. Baik. Seperti tertulis dalam kitab Matius 24 ayat 42 sampai 42. Satu orang baca dulu. Satu orang baca Matius 24 ayat 42 sampai 44. Kalau baca Matius 24 ayat Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44, judul nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari manakah Tuhanmu datang. 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, adalah pastinya berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Terima kasih. Di sini sudah ayat 24 Matius 24 ayat 42 menjelaskan bahwa karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Di sini adalah nasihat supaya berjaga-jaga, nasihat supaya kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya mungkin.
bersiap sedia dalam setiap waktu, sikap berjaga-jaga dalam setiap waktu. Itu adalah pentingnya bagi kita semua. Karena di sini sudah menjelaskan bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri. Ya. Tuhan datang itu tidak pakai kirim pesan begitu ya, besok saya mendatang jadi adik tolong, atau depan saya mendatang jadi adik tolong persiapkan diri sebaik-baiknya mungkin. Tidak. Tuhan itu datang seperti pencuri. Tiba-tiba saja sudah datang menjemput satu perantara. Itu sudah dijelaskan dijelaskan nasihat supaya kita berjaga-jaga. Baik dari seorang Tuhan datang kita tidak perlu mengetahui kapan Tuhan datang, itu kita tidak perlu tahu. Entah hari ini besok itu tidak perlu tahu. Yang kita tahu adalah tugas kita adalah bagaimana kita mempersiapkan pelita dan minyak kebaikan kita. Kita tidak perlu tahu, pokoknya Tuhan berhadapan itu tidak perlu. Tugas kita di bumi ini cuma bagaimana kita mempersiapkan pelita dan minyak kebaikan kita. Kita harus hidup seperti pelita yang selalu menerangi setiap orang sekitar kita, sama kita. Sehingga ketika Tuhan datang, kita juga diizinkan masuk bersama Tuhan ke dalam kerajaan surga, untuk menikmati perjamuan surgawi bersama dengan malaikat-malaikat, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang memiliki persiapan pelita dan minyak kebaikan, minyak cinta, minyak kebenaran, minyak ketulusan, minyak kepedulian yang akan masuk bersama-sama dengan Yesus Kristus di kerajaan surga. Sekali lagi, hanya orang-orang yang memiliki persiapan pelita dan minyak kebaikan, minyak cinta, minyak kebenaran, minyak ketulusan, minyak kepedulian yang akan masuk bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Jadi untuk itu persiapkanlah dan berjaga-jagalah dari sekarang. Jangan sampai sudah pusat terjemput kita baru kita berpikir untuk persiapkan diri, itu sudah terlambat. Jadi selagi masih ada waktu, persiapkan diri kita dengan sebaik-baik dan berjaga-jagalah sebaik-baik mungkin. Sekarang begini, apakah kita sudah masuk ke dalam kelompok